Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, dan salam sehat selalu untuk teman-teman mahasiswa sekalian. Perkenalkan, saya Santi Maudiarti. Saya akan menjadi dosen pengampu kalian dalam mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dan Kewirausahaan. Pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dan Kewirausahaan ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai kewirausahaan itu sendiri maupun mengenai studi kelayakan bisnis. Untuk materi saat ini, saya akan memperkenalkan lebih dahulu tentang kewirausahaan itu sendiri. Teman-teman mahasiswa sekalian, apakah teman-teman tahu sebelum kita sampai kepada bicara tentang kewirausahaan, bicara tentang wirausaha, ternyata saat ini di negara kita masih banyak sekali pola pandang, khususnya pada generasi muda yang banyak atau hanya berpikir setelah lulus kuliah, setelah lulus dari perguruan tinggi, saya hanya ingin menjadi pegawai. Dan kalau perlu malah jika ada pembukaan PNS, maka banyak sekali teman-teman mahasiswa akan melamar menjadi seorang PNS. Tapi masih sedikit sekali teman-teman mahasiswa yang berpikir setelah lulus kuliah nanti saya ingin menjadi seorang wirausaha. Sedikit sekali yang berpikir seperti itu. Sayang sekali bukan? Dan perlu teman-teman mahasiswa ketahui juga bahwa untuk memajukan satu perekonomian satu negara itu sangat dibutuhkan seorang pengusaha. Negara yang bisa maju, perekonomian yang bisa stabil jika terdapat 2% pengusaha dari jumlah populasi satu negara. Nah, sementara di Indonesia itu kita masih membutuhkan 4 juta wirausaha agar perekonomian kita kesejahteraannya stabil. Sementara di Indonesia teman-teman ketahui bahwa baru ada 400.000 orang pengusaha atau sekitar 0,18% dari jumlah populasi yang menjadi seorang pengusaha. Jauh dari 2% teman-teman. Maka dari itu, cobalah dari sekarang teman-teman mahasiswa sekalian sudah mulai berpikir untuk pada saat setelah lulus untuk menciptakan lapangan kerja sendiri, bukan mencari pekerjaan. Apa yang harus kita lakukan untuk untuk mengurangi hal tersebut, untuk mengubah pola pikir tersebut adalah yang pertama, lembaga pendidikan tinggi diharapkan mampu menciptakan jiwa wirausaha sehingga para mahasiswanya mampu mandiri dan menciptakan lapangan kerja. Lalu apa juga yang harus kita lakukan selain hal tadi? Mencoba mengubah pola pikir baik mental maupun motivasi para orang tua, dosen dan mahasiswa, di mana para orang tua mulai membiasakan anak-anaknya untuk mencoba melakukan atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri daripada mencari pekerjaan. Jadi diharapkan sekali para orang tua, para dosen, dan teman-teman mahasiswa sekalian sudah merubah pola pikirnya bahwa kita bisa menciptakan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan. Agar apa? Agar tadi kita bisa mencapai 2% yang tadi. Lalu yang ketiga adalah pendidikan kewirausahaan atau entrepreneurship di Indonesia perlu ditingkatkan, dan ini sudah mulai penjajakan, sudah mulai dibantu oleh pemerintah agar kewirausahaan ini mencapai tingkat 2% tadi, di mana pemerintah sudah mewajibkan mata kuliah kewirausahaan atau entrepreneurship ini di setiap sekolah mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Mengapa kita perlu berwirausaha, teman-teman mahasiswa sekalian? Selain tadi untuk meningkatkan perekonomian satu negara, agar pula mampu menatap masa depan yang lebih baik. Jadi dalam arti lebih baik di sini adalah
dengan kita menjadi seorang wirausaha, kita akan menjadi lebih Anda memiliki pendewasaan diri agar bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan banyak lagi pembelajaran-pembelajaran lain di mana kita bisa juga belajar bagaimana mengambil keputusan atau membuat satu keputusan dalam hitungan detik, bukan dalam hitungan bulan, dalam hitungan hari dan sebagainya, tapi dalam hitungan detik. Sama seperti jam yang berdetik pada saat kita di bursa efek, di mana saham-saham itu bergerak sangat cepat dalam hitungan detik. Begitupun seorang pengusaha di sini sudah harus bisa mengambil keputusan bagaimana jika pada saat usahanya turun, itu mengambil keputusan secara cepat. Yang kedua, mengapa perlu berwirausaha? Karena diharapkan seseorang mampu mandiri dan membuka lapangan kerja bagi orang lain. Jadi alangkah lebih baiknya kita membuka lapangan kerja sehingga kita bisa merangkul teman-teman mahasiswa sekalian atau bahkan orang di sekitar kita, di lingkungan kita yang tidak punya pekerjaan bisa memiliki pekerjaan. Dan yang terakhir, itu yang paling enak, yang paling sangat diimpikan oleh orang banyak, bisa menjadi bos, bisa menjadi pimpinan bagi usahanya, atau lebih baik bila kita membayar gaji daripada kita menjadi orang gajian. Nah, tapi ternyata banyak kendalanya untuk membuat usaha ini. Sama seperti saya pada saat saya dulu ingin memulai satu usaha, saya pun memiliki kendala seperti ini. Kendalanya yang banyak sekali dimiliki orang-orang adalah takut rugi atau bangkrut. Itu banyak sekali mindset yang seperti, aduh saya takut rugi, aduh tiba-tiba nanti saya bangkrut, sementara saya sudah mengeluarkan uang yang sangat banyak. Lalu yang selanjutnya adalah merasa tidak memiliki masa depan yang pasti jika berwirausaha. Kenapa? Karena orang mindsetnya adalah berpikir bahwa pendapatan seorang pengusaha itu tidak stabil. Setiap bulan itu akan berbeda omset, setiap bulan itu akan berbeda penghasilannya. Itu masih banyak orang berpikir seperti itu. Lalu yang ketiga, itu merasa bingung. Kalau mau mulai usaha, mulainya dari mana? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya? Dan sebagainya. Kendala-kendala yang terjadi ini bisa kita hilangkan, bisa kita sikapi dengan cara tadi. Pada saat kita mau memulai satu usaha, cobalah kita juga melakukan survei ke pasar dan survei kepada orang-orang terdekat kita yang telah melakukan usaha. Jadi pada saat kita mau memulai usaha tadi, cobalah membuat planningnya dari A sampai Z dengan baik dan dengan secara profesional. Teman-teman sekalian, ada pepatah yang mengatakan, there were days when things were so tough, but you will succeed if you are committed and persevering. Demikianlah teman-teman, gambaran sedikit mengenai wirausaha atau mengenai kewirausahaan. Untuk lebih dalamnya, saya akan lebih mengupas pada materi selanjutnya. Terima kasih, and remember, success starts with yourself. Tetap sehat, selalu jaga protokol kesehatan, dan sampai ketemu pada materi berikutnya. Dengan saya, Santi Maudiarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.